sallallahu alaihi wasallam tasbih Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal atau wafat kecuali kalian berada di atas keistiqomahan di dalam Islam. Yang kaitannya kita di malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perkara bagaimana seseorang itu mampu istiqomah di dalam kehidupannya. Karena seorang membutuhkan makanan di dalam nutrisi badannya. Maka begitu pula di dalam agama istiqomah itu adalah suatu hal yang wajib seseorang itu untuk menjaganya, untuk memeliharanya, untuk seseorang itu selalu berusaha untuk tetap berada di atasnya. Pada pertemuan kita di malam hari ini, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji 10 kaidah bagaimana seseorang itu mampu istiqomah di dalam kehidupan di dunia ini. Kitab ini berjudul Asyraq Qawaid fil Istiqamah, yang dikarang oleh Syekhuna guru kami Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara istiqomah yang pertama dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr adalah al-istiqamatu minnatul ilahiyyah wa hibatun rabbaniyah. Istiqomah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Di antara pemberian Allah itu banyak ya. Di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kehidupan di atas agama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal. Allah mudahkan kita untuk ibadah. Semua ini tentunya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kadang-kadang banyak seseorang tidak menyadari ini adalah ketika seseorang itu diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulnya kita melihat orang yang awalnya mereka semangat untuk ibadah, awalnya semangat mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, namun karena mungkin Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia penyelewengan dengan sebab niatnya yang buruk, maka kita melihat banyak yang jauh daripada kebaikan yang awalnya dia semangat untuk melakukannya, yang awalnya dia semangat untuk beribadah, semangat untuk mengislah dirinya, memperbaiki diri, dan akhirnya kita melihat dia jauh daripada perkara tersebut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah diyakini bahwasanya istiqomah ini memang murni pemberian dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Maka tugas kita jemaah adalah menjaga istiqomah tersebut. Karena kita mengetahui istiqomah ini adalah pemberian oleh Allah kepada kita. Maka sayopnya bagaimana sebuah pemberian itu dijaga, bagaimana sebuah pemberian itu seseorang berusaha untuk memeliharanya. Dan ini termasuk keumuman dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penambahan istiqomah adalah bersyukurnya dia bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasbita." Dan kalau seandainya mereka itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih menjadikan mereka asyad tasbita, yakni lebih mengokohkan dirinya. Lihat ayat ini bagaimana menggambarkan bahwasanya kalaulah seandainya seorang itu
mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, dan termasuk diantaranya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga istiqomah yang Allah beri ini. Nah, kita berusaha untuk bagaimana istiqomah ini terus ada sama kita dengan caranya kita menjaganya, dengan cara kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang merusaknya jamaah. Maka kata Allah, lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Maka itu lebih baik bagi mereka dan mengokohkan lebih untuk dirinya. Kemudian Allah mengatakan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebaikan yang didapatkan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala kokohkan hatinya di atas iman, di atas agama, di atas sunnah, di atas tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada mereka min ladunna, di sisi kami, ajran azima. Ini balasan yang besar aja. Di dunia seseorang istiqomah, kemudian dengan istiqomahnya tersebut di akhirat dia mendapatkan nikmat yang sungguh besar sekali, yakni balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang dimana tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana keadaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dulunya istiqomah di dunia ini menjaga amal-amalan soleh. Di antara istiqomah jemaah yang dimuliakan oleh Allah ya adalah suatu perkara yang dia lakukan selalu, namun ya hal tersebut dia lakukan hanya dengan sedikit. Nah, seseorang kadang-kadang jemaah memiliki amalan yang istiqomah dia lakukan dari dia muda sampai hari ini, dia terus melakukan itu, ya, walaupun sedikit. Misalnya dia tidak pernah meninggalkan dalam kehidupannya sholatul witir. Saya tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan saya, ya, sholat witir pun, walaupun sakit. Terus jamaah. Ini istiqomah namanya. Atau dia mengatakan saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah kecuali memang sangat uzur bagi saya. Ini istiqomah. Ya. Saya tidak pernah meninggalkan yakni mencari nafkah untuk keluarga saya, dan saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka semampu saya. Ini termasuk istiqomah jemaah. Saya berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik bagi anak-anak saya. Saya didik dengan ucapan saya didik dengan perbuatan saya contohkan diri saya kepada anak-anak saya. Ini termasuk istiqomah jemaah. Maka Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kepada hamba yang istiqomah tadi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan dan tidak pernah dia bayangkan, nikmat tersebut begitu agungnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan disebabkan apa yang dia lakukan di masa dia hidup di dunia yang lalu dengan istiqomah. Di dalam hadis yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar al-bashar." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku siapkan untuk hamba-hambaku sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah itu perdengarkan kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berikan nikmat nanti di akhirat jannah. Kita nggak pernah mendengar begitu. Bagaimana kita bisa mendengar sebuah nikmat? Mungkin hari ini di dunia kita mendengar nikmat, sesuatu nikmat yang kita mendengarnya jemaah. Ternyata ini ada sebuah nikmat yang kita tidak pernah mendengar nikmat tersebut. Wala sami'at wala udhun wala ainun ra'at, dan tidak pernah dipandang oleh mata. Jadi kita tidak pernah melihat nikmat ini sebelumnya. Mungkin kita melihat bagaimana nikmat bepergian keliling dunia. Mungkin seseorang melihat nikmat punya banyak harta, punya banyak istri, punya banyak perusahaan, dia kaya, dia melihat nikmat-nikmat itu.
dia melihat nikmat kesehatan di dalam dirinya, dia melihat banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan dirinya, namun ternyata ini nikmat belum pernah dia lihat. Nah, maka jamaah dimulakan oleh Allah, inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan tentunya kami akan datangkan kepada mereka di sisi kami sebuah balasan yang sangat besar dikarenakan istiqomahnya kita. Wala hadainahum siratan mustaqima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami akan berikan selalu kepada mereka hidayah ke jalan yang lurus. Maka ikhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga istiqomah yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat ini? Maka di dalam ayat ini jelas mengatakan bahwasanya cara kita menjaga agar kita bisa selalu istiqomah adalah berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini jemaah dimulakan oleh Allah besar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk amanah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan kita. Kita berusaha aja, Pak. Tentunya dengan kemampuan yang kita miliki. Dan hidayah ke jalan yang lurus ini ternyata jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak di tangan manusia, juga tidak di tangan kita. Kita tidak bisa mengatakan saya mau istiqomah. Saya adalah, atau dia mentazkiyah dirinya bahwasanya dia adalah orang yang istiqomah. Bisa Pak? Enggak kita katakan saya insya Allah istiqomah, ya gitu kan? Sampai akhir istiqomah, gitu kan? Nah, kalau ucapan itu mengandung niat doa, maka alhamdulillah itu benar. Tapi kalau dia mengatakan dirinya istiqomah dengan tazkiyah, mengatakan atau memastikan dirinya seperti itu, maka berhati-hatilah dan upayakanlah dia untuk merubah cara pandangnya agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada dia sebuah hal yang tidak menyenangkan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah mengatakan fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka berpegang dengan hal tersebut. Jadi mereka berpegang dengan istiqomah tadi. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Maka sungguh kami akan masukkan kepada mereka rahmat dari kami. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan fadilah kepadanya wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Jadi ada 3 jemaah. Tatkala seseorang itu beriman kepada Allah dan berpegang dengan keimanannya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam rahmatnya. Masya Allah jemaah, kalau seorang masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hidup seakan-akan nikmat jemaah. Tatkala seseorang punya istri, istrinya itu membantunya untuk kebaikan. Tatkala dia memiliki anak, anaknya itu adalah anak yang soleh. Tatkala dia mengucapkan suatu perintah kepada keluarganya, keluarganya ikut jauh daripada dosa-dosa yang besar. Nikmat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahmat yang besar bagi seorang mukmin yang kalau dia dapatkan di dunia ini, maka sungguh jemaah dimulakan oleh Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dia akan mendapatkan rahmat di akhirat nanti. Karena seorang yang tidak mendapatkan rahmat di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat di akhirat. Dan salah satu jalan agar seseorang itu mendapatkan rahmat tentunya adalah dengan bertauhid kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami akan memberikan kepada mereka al-fadl, yakni keutamaan. Jamaah, kadang-kala kita tidak mampu untuk melakukan satu ibadah pun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya di sana. Karena kita melihat banyak orang yang rumahnya dekat di masjid, tapi kalau ketika azan berkumandang dia nggak masuk ke masjid, nggak pernah dia melangkahkan kakinya ke masjid.
Padahal kalau kita melihat bagaimana perjalanannya, bagaimana aktivitasnya, masya Allah, kehidupannya sehat, nah matanya masih normal, kakinya masih kuat. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan syariat salat berjamaah, maka kita melihat banyak di antara mereka yang tidak mau untuk melaksanakan salat di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya bukanlah kekuatan melulu atau kekuatan yang dijadikan sebuah jamaah. Ya, saya bersandar dengan kekuatan saja. Ini bukan sebab seseorang itu mampu untuk melaksanakan ibadah. Karena orang yang memiliki kekuatan, ya pastinya mereka-mereka yang akan selamat dan apa? Paling bersemangat untuk melakukan ketaatan. Tapi jamaah kita lihat banyak orang yang lemah, bahkan banyak orang yang buta jamaah dia mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ini tentu disebabkan apa? Disebabkan fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu ke masjid hari ini jemaah. Kita mampu untuk menuntut ilmu hari ini. Subhanallah, ini adalah sebuah nikmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul banyak di antara kita yang masih di luar sana belum mengenal sunnah, belum mengenal tauhid. Betapa banyak di antara kita yang masih ya berkubang di kesyirikan, berkubang di maksiat-maksiat yang kadang-kala dia sulit untuk keluar dari situ. Maka Allah berikan fadilah kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mau baca Quran. Allah mudahkan hati kita untuk menerima nasihatnya. Nasihat itu para ikhwan berat ya. Kadang-kala kalau kita nasihatin dia, ya akhi antum sholat dong, antum sudahlah berubahlah. Pasti dia katakan, apa sih urusan kamu sama saya? Ya kamu urus saya, urus saja dirimu. Ya saya dengan kehidupan saya, kan begitu ya Pak. Membuktikan bahwasanya nasihat itu ya kalau bagi orang-orang yang dijauhkan dari fadilahnya Allah, maka hal tersebut akan sulit untuk masuk pada dirinya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika fadilah itu ada di dalam diri seseorang ketika Allah berikan kepadanya, maka sungguh dia akan mudah untuk melakukan amalan-amalan yang disyariatkan. Kita melihat jemaah bagaimana para as-salaf itu mampu melakukan. Kita melihat Al-Imam Syafi'i melakukan salat satu rakaat dengan witir, maksudnya Utsman bin Affan, bagaimana Imam Syafi'i menamatkan Al-Qur'an ya 60 kali dalam satu bulan. Bagaimana para ulama melakukan ini semua jemaah, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah kepada mereka jemaah. Kemudian wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya sebagai titik pembahasan kita akan memberikan kepada mereka ya jalan yang lurus agar dia istiqomah sampai dia menemukan yang namanya al-maut. Jadi ada tiga tadi. Yang pertama ketika seorang beriman dan istiqomah di atas imannya, dia mendapatkan rahmat, kemudian dia mendapatkan keutamaan, kemudian yang ketiga, dia digiring untuk selalu berada di atas keistiqomahan di dalam kehidupan dunianya. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang menyeru kepada dar as-salam, yakni surga. Dar as-salam ya ditafsirkan para ulama adalah surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki untuk menuju atau meniti jalan yang lurus. Perhatikan kalimatnya man yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh antum adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah itu. Allah ini nikmatnya. Nikmatnya kita berada di atas kebaikan yang besar ini. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diistiqomahkan oleh Allah di jalan yang lurus ini. Ada yang tahu nggak doanya jemaah? Yang selalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ahsan. Wahai yang membolak-balikan hati.
Ya, taatkanlah atau kokohkanlah hati ini di atas agama, di atas hidayah, di atas kelurusan jemaah. Maka Ummu Salamah, yakni istri beliau, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa innal quluba tataqallab." Apakah sesungguhnya hati itu bisa berbalik? Maka qala na'am. Ya, ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in syaa Allahu aqamahu wa in syaa azaghahu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya hati itu dapat berbolak-balik ya. Kadang hari ini kita semangat tuh ibadah, kadang hari ini kita besoknya luntur semangatnya. Kadang hari ini kita semangat baca Quran, kadang enggak semangat. Kadang hari ini kita Masya Allah, jemaah yang mulia karena Allah, berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Kadangkala kita tidak menghiasi diri kita dengan hal yang baik tersebut. Ini jemaah yang mulia karena Allah, disebabkan hati itu berbolak-balik. Mudahnya seseorang berbolak-balik sebagaimana ya banyak di antara nasihat para ulama agar seseorang itu selalu berusaha untuk menjaga hati. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri di dalam kaidahnya. Maka Nabi mengatakan, "Ma min khalqillahi min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'ain min asabi'illah." Tidaklah, kata Nabi SAW, di antara Bani Adam itu yang kecuali di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala terdapat hati-hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menggenggam jari-jari atau menggenggam hati-hati anak Adam ya di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan luruskan dia. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan keburukan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari istiqomah ini jemaah. Maka jemaah ini pemberian dari Allah. Memang murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Kita melihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang istiqomah di dalam dietnya jemaah. Sampai dia lakukan gym untuk menahan untuk dia tidak makan di jam sekian, untuk dia untuk dia berusaha untuk menyeleksi makanan-makanannya, tidur jam sekian, bangun jam sekian, olahraga sekian menit. Dia istiqomah jemaah terus gitu. Tapi dia tidak mampu dalam sisi agamanya untuk istiqomah di atas ibadah jemaah. Nah, ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memang kehendak Allah Subhanahu wa taala belum sampai kepada dia. Dan hari ini istiqomah itu sampai kepada kita. Maka bagaimana kita menjaganya? Maka cara kita menjaganya adalah dengan berusaha untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jauhi daripada kita apa yang dilarangnya. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua dari kaidah agar seseorang itu istiqomah di dalam agamanya adalah haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qaim wasiratil mustaqim. Yang kedua adalah hakikat istiqamah itu adalah menetapi manhaj yang lurus dan selalu berada di jalan yang mustaqim, yang disyariatkan oleh Allah, yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang berjalan di atasnya. Ini yang kedua jemaah. Ini hakikat istiqomah itu adalah seseorang meluzumkan atau menetapi manhaj yang lurus di dalam dia menjalani kehidupan agamanya. Ikhwatiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah di atas ucapan itu. Ini ayat ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir atau ditafsirkan oleh para sahabat dan murid-murid mereka. Nah, di antara tafsir yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an." yakni mereka-mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
Ini adalah salah satu bentuk istiqomahnya seseorang, jemaah. Seseorang tidak melakukan kesyirikan dari awal sampai akhir kehidupannya. Ini adalah salah satu bentuk kenikmatan yang seseorang itu mampu untuk menjaganya, jemaah. Ini dia berusaha untuk melakukan apa? Apa yang Allah perintahkan dan dia tidak melakukan kesyirikan. Ini termasuk ya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini. Yani innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Yani sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah di atasnya. Maka istiqomah di sini ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menjauhi kesyirikan. Wa ruya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qara'a hadhihi al-ayah 'ala al-minbar innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faqala lam yarughu rawghanas ats-tha'lab. Kata beliau, ya, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika membacakan ayat ini, maka beliau mengatakan yakni orang-orang yang tidak menjalani kehidupannya dengan jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang tidak lurus sebagaimana jalannya ats-tha'lab, musang. Musang jalannya gimana, Pak? Pernah lihat musang jalan? Pernah nggak? Ya, gini ya, kanan kiri, kanan ya. Dia jalan nggak pernah lurus ya. Berarti musang itu kiri, kanan ya gitu ya. Berarti kita nangkapnya susah ya. Demikian jangan mulai karena begitu memang kata Umar. Lihat perkataannya, ya, lam yaruhu rawgan ats-tha'lab. Yang seseorang itu tidak berjalan seperti berjalannya musang. Kadang kiri, kadang kanan, besok buat bid'ah, hari ini sunnah, besok ngaji, besoknya enggak, ya kan gitu. Besok sholat, besok enggak, gitu aja. Masih bolong-bolong sholatnya, ya kan? Masih bolong-bolong apa? Masih bolong-bolong puasanya. Masih semangatnya itu semangat kalau lihat banyak gitu kan, takbir akbar gitu, masya Allah datang. Kalau enggak datang, gitu aja. Nah ini termasuk apa yang disifatkan oleh Umar bin Khattab di sini. Ini bagaimana seseorang itu agar dia jangan berjalan seperti berjalannya musang, ya, lurus jemaah. Kalau memang kita sudah berada di atas jalan ini, bismillah saja. Kalau seseorang sudah berusaha untuk meyakini jalan ini adalah jalan yang benar, maka luzum, tetapi jalan ini. Nah inilah kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhuna guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Badar di sini. Ini bagaimana seseorang kalau sudah berada di atas perkara yang dia yakini, maka luzumilah jalan itu. Yani berusaha seseorang untuk menetapi apa? Jalannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tafsiran yang kedua. Tadi tafsiran yang pertama apa? Tafsirannya bahwasanya seseorang itu hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua tafsiran dari istiqomah itu adalah apa? Agar jangan sampai seseorang ya melewati jalan seperti jalannya musang. Demikian. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, atau radhiyallahu taala anhuma. Tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi makna qaulihi ta'ala, dalam makna ini adalah tsumma istaqamu, yakni ala syahadati alla ilaha illallah. Jadi seseorang itu terus berada di atas syahadat la ilaha illallah. Ini jemaah. Ini termasuk apa? Tafsiran daripada as-salaf, yakni para sahabat. Jadi istiqomah adalah seseorang berusaha untuk berada di atas syahadat la ilaha illallah. Artinya selalu berada di atas Islam. Dan Islam itu adalah seseorang berusaha untuk menegakkan sholat. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, antara kekufuran dan keimanan itu adalah tarkus sholat, yakni meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala seseorang meninggalkan sholat, maka dia telah terjerumus ke dalam kekafiran. Maka para ikhwan dirahmati Allah, istiqomah itu adalah istiqomahnya seseorang berada di atas amalan sholat. Sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki, nikmat jamaah, nikmat sholat jamaah di masjid ya. Para ulama as-salaf sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya, seorang ulama mengatakan, "Ma baqiya syai'un alladzun fid dunya illa salatul jamaah wa liqa'ul ikhwan." Kata beliau, tidaklah sesuatu perkara yang membuat saya itu nikmat di dalam hati saya, yang melezatkan diri saya, yang membuat saya itu bahagia, kecuali 2 perkara saja di dalam kehidupan dunia ini. Kata beliau, yang pertama illa salatul jamaah,
kecuali saya itu hadiri salat jamaah, ketemu sama ikhwah, ketemu sama Abu Fulan, sama ikhwah Fulan. Masya Allah, kata beliau, inilah kenikmatan yang saya rasakan dalam dunia ini. Yang kedua adalah waliqaul ikhwan, dan bertemunya kami dengan saudara-saudara satu manhaj, yang satu visi kami untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan itu kalau kita dapatkan di dalam diri kita, maka sama aja antara diri kita dengan raja-raja yang ada saat ini. Raja-raja saat ini menikmati apa yang dia punya, maka sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat istiqomah ini, dengan kita menjalankan salat itu lebih nikmat jemaah. Ma baqiya syai'un aladzun fid dunya, maka tidak tersisa, kata beliau, kenikmatan di dunia ini yang aku rasakan kecuali dua perkara. Ketika aku salat jamaah, dan ketika aku apa? Ketika aku bertemu dengan saudara-saudaraku, karena saudara-saudara ini kan bisa meningkatkan keimanan, bisa menjadikan kita lebih semangat untuk ibadah. Dulu para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang-orang yang belum Islam melihat wajah sahabat, mereka masuk Islam jamaah. Itu disebabkan apa? Disebabkan tadi, ya, mereka memiliki keimanan yang terpancar di wajah mereka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat, akidah yang lurus, keikhlasan yang kuat, sehingga nyata terpancar di wajah mereka. Sehingga kalau kita lihat wajahnya, masya Allah, kita semangat untuk ibadah. Ada nggak antum temukan teman seperti itu, jemaah? Ya, kalau masya Allah, anda lihat dia, alhamdulillah, jadi semangat lagi, gitu kan? Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada, kalau kita lihat wajahnya jemaah, aduh, ya, kita yang punya hutang, ya kan, kita lebih lebih pening lagi, ya kan? Kita lebih apa namanya? Lebih puyeng lagi lihat wajahnya. Kalau misalnya kita nggak ketemu dia lah, gitu kan? Aduh, lihat wajahnya, udah saya suntuk, lihat wajahnya, aduh, makin suntuk. Kan gitu jemaah. Ada seperti itu para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan kepada di dalam kitabnya, saya ketika saya menghadapi yang namanya kegundahan, kegelisahan, yang namanya kegalauan, saya mendatangi guru saya, yakni Al-Imam Ibnu Taimiyah. Di mana jemaah? Di masjid? Enggak jemaah. Di mana? Di tempat tongkrongan? Enggak jemaah. Di penjara jemaah. Karena Ibnu Taimiyah itu sering keluar masuk penjara. Iya. Bukan masuk penjaranya karena mencuri, enggak jemaah. Bukan masuk penjaranya karena begal, enggak jemaah. Karena memperjuangkan agama Allah. Nah, masuk penjara. Nah, Imam Ibnu Qayyim, tayyib, sebentar lagi ya, jemaah, sudah azan. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau saya mendapati diri saya di dalam hati saya kegundahan, saya mendatangi syekhi, mendatangi guru saya, Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, dan ketika saya bertemu dengan beliau, maka hilanglah semua kegundahan saya, maka pergilah semua kegalauan saya, hanya dengan melihat jemaah. Padahal Ibnu Taimiyah berada di penjara. Mengapa demikian? Karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sangat memahami bagaimana tafsiran istiqomah ini jemaah. Maka istiqomah ini akan memancarkan kenikmatan jemaah, akan memancarkan cahaya di wajah kita. Baik ya, insyaallah kita sambung ba'da al-adzan. Barakallahu fiik.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebutkan dari tafsiran-tafsiran dari para as-salaf rahimahumullah taala, tentunya ini menunjukkan bahwasanya istiqomah itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sampai kita wafat, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam penafsiran dari Abul Aliyah, beliau mengatakan istiqomah itu yang ada di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, yakni surat Fussilat ayat 30 adalah summa akhlasu lahuddin wal amal. yakni sesungguhnya bagaimana mereka itu bisa mengikhlaskan agamanya dan di dalam amalannya. Ini istiqomah ditafsirkan oleh Abul Aliyah radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah. Tsumma akhlasu lahuddin, yakni bagaimana mereka mengikhlaskan agama mereka dan bagaimana mereka berusaha untuk beramal di atas keikhlasan tersebut. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama adalah sebuah perkara yang memang di situ memiliki perintah yang khusus, karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin."
Maka mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk apa? Untuk berada di atas kelurusan ya di dalam dia melaksanakan agama ini. Maka ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu bukan berarti seseorang tidak mengharapkan apa-apa. Kadangkala tersebar di sebagian masyarakat kita bahwasanya keikhlasan itu adalah sudahlah saya nggak mengharapkan apa-apa dari ibadah saya kepada Allah. Ini salah jemaah. Ya. Yang benar adalah semakin kita berharap kepada Allah, berharap surga, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah kita disebut seorang yang mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap kepada Allah, semakin kita mengharapkan ridhonya, semakin kita mengharapkan apa yang ada di sisinya, dan semakin jauh dari kita apa-apa yang ada di tangan manusia, maka semakinlah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ya, Pak. Kadang-kadang kan kita beda ya. Kadang-kadang kan kita itu beribadah ada unsur duniawi di situ. Ada kepentingan gitu kan? Ya di situ mungkin ada ya mungkin pejabat gitu kan, kita ingin cari muka, kita baik-baik ibadah gitu kan, atau calon mertua aja kan gitu kan. Ini yang jomblo-jomblo mau cari akhwat kan gitu, dia cari wajah ya di depan mertua, masya Allah soleh, ya kan bicaranya bagus, dibagus-bagusin lah gitu suaranya, dibagus-bagusin lah tutur katanya, dilembut-lembutin cuma, padahal aslinya cuma waduh suka berantem di rumah sama ibunya gitu kan, suka berantem sama kakak adiknya, tapi di depan sesuatu yang dia inginkan dia berubah coba, menciptakan dirinya atau mencitrakan dirinya seolah-olah dia adalah orang yang soleh. Maka para ikhwan dirahmati Allah, ini tidak istiqomah namanya. Ini orang istiqomah itu mau seseorang itu siapa, mau pejabat, mau dia apa namanya, mau dia orang biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau tentara, mau apa saja. Kalau dia istiqomah ya sudah, dia beristiqomah kepada agamanya. Syekhina, gurunya guru kami, ya. Saking kan jujurnya jemaah, dia pernah ditanya, beliau pernah ditanya, ya Syekh, pernah nggak Anda mendoakan pemimpin Anda? Nah, gitu. Di dalam saat Anda tuh bersendirian gitu kan. Maka Syekh mengatakan ada, tapi sekali-kali gitu kan. Ini menunjukkan kejujuran beliau jemaah. Kalau mungkin kita, wah sering lah kita doakan, alhamdulillah sini waktu ini saya doakan gini. Ya, kita jangan mulai berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengambil hati orang-orang yang memiliki tingkatan atau memiliki jabatan yang ada di dunia ini. Ini salah jemaah. Orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dia tidak akan memikirkan atau melihat perkara tersebut. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Qatadah rahimahullah taala menafsirkan ayat daripada tsumastaqamu ini adalah istiqamu ala taatillah. Penafsiran yang berikutnya dari istiqamah adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat jemaah ya. Berat enggak taat kepada Allah? Nah, mudah bagi Allah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan sulit bagi Allah Subhanahu wa taala yang sulitkan ya. Qala istaqamu ala taatillah, yakni seseorang itu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi jemaah tafsiran istiqamah? Yang pertama tafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni seseorang menjauhi perkara-perkara yang berbau dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang seseorang itu jangan berjalan seperti berjalannya Musa. Ini tafsirannya siapa? Tafsirannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tafsirannya Ibnu Abbas yang ketiga, yakni apa? Istiqomah di atas syahadah la ilaha illallah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dari tafsirannya Abul Aliyah yang kita sebutkan tadi, mengikhlaskan agama ini dan amalan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah, kalau kita banyak berharap manusia itu nggak bisa selalu sama kita jemaah. Kalau kita minta sama manusia 1 kali dia kasih, 2 kali dia kasih, ya kan? 3 kali mulai itu. Ini kok kayaknya ada sesuatu nih sama dia ini. Kok dia minta-minta saya ya, gitu kan? Kok dia terus deket-deketin saya gitu kan? Padahal sebenarnya kita butuh jemaah. Kadang-kala kan kita melihat dia itu, kita melihat dia bisa bantu kita gitu. Karena melihat dari kekuatannya, kemampuannya, kita berharap sama dia. Ya, kita berusaha untuk ketemu dia.
Tapi jamaah kalau 1 kali, 2 kali mungkin dia kasih jamaah. Tapi kalau udah 4 kali, 5 kali, itu udah merubah tuh wajah itu. Apalagi yang kelima kali, waduh udah antum kayaknya nggak bisa lah dibantu lagi atau dengan bahasa-bahasa lainnya jamaah. Tapi ikhwafidin yang dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meminta, semakin Allah Subhanahu wa taala senang terhadap perkara itu. Inilah nikmatnya, rahasianya jemaah. Jadi kalau kita tiap hari itu minta, jemaah, ya Allah saya minta ini, tiap hari nggak dikasih, besok minta lagi. Kata para ulama, kalau pintu itu diketuk setiap hari itu datang itu jemaah. Ya, bagaimana sesuatu itu tidak datang kalau pintu itu diketuk setiap hari? Tiap hari minta, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, tiap hari jemaah. Itu Allah senang jemaah. Senang sekali. Ud'uuni astajib lakum. Doalah kepadaku apa? Dan aku akan istajab itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah, dari doa, dari enggak mau salat, enggak mau bersyukur, maka ini akan aku masukkan ke dalam kehinaan yang nyata di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang terakhir dari tafsiran Qatadah adalah apa? Istiqomah maknanya adalah selalu berada di atas apa? Ketaatan. Jemaah, tadi di kaidah yang pertama kita menjelaskan ya bahwasanya istiqomah ini adalah pemberian dan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita, benar tidak? Maka yang kedua, kalau kita sudah mengetahui ini, maka kita luzumi atau kita tetapi istiqomah ini dengan 5 tafsiran yang disebutkan oleh para as-salaf tadi. Dan ditambah lagi para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir atau Ibnu Jauzi dan juga para ulama lainnya mengatakan, menyimpulkan ada 3 makna dari istiqomah ini. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Yang kedua adalah istiqomah di dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Dan yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dalam beramal sampai maut menjemput kita. Sebenarnya jemaah, ini 5 tafsiran tadi sebenarnya sudah mencakup daripada apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ini. Yang pertama istiqomah di atas tauhid, istiqomah di dalam beramal, di dalam ketaatan, dan istiqomah di atas apa? Di atas ikhlas sampai maut menjemputnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah di atasnya, maka kami akan turunkan atas mereka itu al-malaikah. Yakni ketika para ulama mengatakan keadaan seperti ini adalah tatkala dia menghadapi yang namanya sakratul maut. Jadi tatkala seseorang itu menghadapi yang namanya sakratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan atas mereka itu malaikat seraya mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut serta janganlah kamu bersedih. Ini keutamaan orang yang istiqomah jamaah. Bagaimana tidak ini disebut dengan keutamaan? Malaikat mengatakan kepada dirinya, kau jangan takut. Artinya kau jangan takut dengan perkara-perkara yang kau hadapi nantinya di dalam apa? Di dalam akhiratmu. Artinya rangkaian akhirat ini kan banyak jemaah. Ada barzakh, kemudian mahsyar, kemudian ada mizan, kemudian nanti ada yang namanya sirat, ada namanya al-qantarah, hisab dan yang semisalnya. Maka sungguh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang itu istiqomah di dunia ini, maka malaikat itu mengatakan kepada dirinya, kau jangan takut. Kenapa? Karena nanti kengerian-kengerian hari kiamat itu akan berubah menjadi sebuah keamanan di dalam dirimu disebabkan istiqomahmu dulu tatkala di dunia. Jemaah, bayangkan gimana kengerian akhirat, kengerian nantinya di yaumil qiyamah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yang dimana suatu hari itu seseorang lari daripada apa? Yauma yafirul mar'u min akhi, dari seseorang terhadap saudaranya. Udah enggak peduli lagi ya. Kalau di dunia mungkin
Ya udah, kalau kamu masuk penjara, saya tolong gitu. Saya datangkan 10 pengacara gitu kan. Udah kalau kamu nanti begini-begini saya tolong. Apa yang kamu susah, saya juga susah gitu kan. Kita hidup bersama. Tapi nanti di akhirat nggak ada aja seperti itu. Hilang semua. Kenapa? Karena kita melihat kengerian akhirat tersebut sehingga melupakan kecintaan kita kepada yang lainnya. Wa ummihi wa abi, hatta kepada ibu dan bapaknya. Kita kalau membayangkan ibu kita terjadi hal yang tidak diinginkan, wa iyadzubillah, mungkin kita bersedih. Bukan mungkin lagi, pasti kita bersedih. Bersedih kita jemaah. Bagaimana orang tua kita disakiti atau mungkin kecelakaan. Namun di saat itu kita tidak memperdulikan lagi keadaan ibu dan bapak kita. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya. Enggak peduli lagi jemaah. Disebabkan pada saat itu sangat mengerikan urusan-urusan yang akan dia dapatkan jemaah. Jemaah, bayangkan bagaimana hal tersebut kita lalui nantinya jemaah. Maka salah satu hal yang mendatangkan kenikmatan dan keamanan nantinya bagi seseorang tersebut adalah ketika dia istiqomah di dunia ini. Bisa dipahami jemaah? Kemudian wala tahzanu, dan janganlah dia bersedih. Nah, bersedih ini para ulama mengaitkan dari hal yang dia tinggalkan. Jemaah, kalau seorang meninggal, dia pasti akan meninggalkan harta, ya kan? Pasti meninggalkan anak, pasti meninggalkan istri, pasti meninggalkan kerabat-kerabat. Maka ya, malaikat mengatakan wala tahzanu, kau jangan sedih. Artinya kau jangan sedih terhadap anak-anak yang kau tinggalkan, Allah yang jaga gitu. Jemaah, kadang-kala ada orang yang ketika bapaknya meninggal jemaah, anaknya tuh nggak mau lagi ibadah jemaah. Ya kan? Dulu ketika bapaknya masih hidup dia takut jemaah. Mungkin dia itu pakai jilbab, dia nggak keluar rumah itu karena takut sama bapaknya jemaah. Jadi setiap bapaknya itu sudah tegak berdiri, dia takut jemaah. Tapi jemaah yang muliakan oleh Allah, ketika bapaknya meninggal, itu jilbab nggak dipakai sama dia jemaah. Itu mulai dia share-share gambarnya, mulai dia keluar rumah, mulai dia mudah-mudah untuk berchatting dengan laki-laki jemaah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi seperti ini jemaah. Anak itu ia melakukan hal demikian karena takut sama bapaknya. Hati-hati jemaah, ini bisa kita melihat di dalam kehidupan kita. Apakah anak kita ini karena takut atau karena memang jemaah yang muliakan oleh Allah di situ ada ketakutan di dalam dia beragama jemaah. Maka kata malaikat di sini wala tahzanu, kau jangan sedih. Ketika kau ditinggalkan, kau meninggalkan dunia ini beserta anak dan istrimu serta harta-hartamu, Allah yang jaga jemaah. Jadi anak kita itu tetap soleh, anak kita itu tetap mendoakan kita jemaah. Luar biasa. Kita meninggal, anak kita mendoakan kita. Salah satu kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang in qata'alahu amaluhu, ya semuanya putus ketika apa? Ketika dia meninggal gitu kan. Apa yang pertama jemaah? Sedekatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yuntafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat. Dia sebarkan ilmu. Jamaah ilmu, jamaah enggak mesti harus ceramah seperti ini. Ilmu yang antum ajarkan kepada seseorang, misalnya anak kita ajarkan jamaah baca Quran, itu kan dibaca dia jamaah sampai dia meninggal, karena baca Quran itu Al-Fatihah adalah kewajiban di dalam sholatnya. Maka betapa banyak ketika dia membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah di setiap sholatnya, di dalam seumur hidupnya, itu penghalanya mengalir kepada kita jemaah. Jadi jangan melihat bahwasannya ilmu itu hanya seorang ustaz saja yang mampu menjelaskannya, menyampaikannya, yang dapat sahamnya ada ustaz, enggak jemaah. Kita mengajarkan tahsin kepada anak-anak kecil gitu ya. Kita mengajarkan suatu ilmu kepada manusia dan manusia mengamalkannya, ini adalah nikmat jemaah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Doa anak-anak yang soleh. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan dunia disebabkan istiqomah kita, anak kita jadi soleh. Anak kita belajar, alhamdulillah belajar di pondok, kemudian kuliah di Madinah, belajar di Yaman, belajar di tempat-tempat yang bagus jemaah, dan dia berdakwah, dia memiliki akhlak yang baik, berdoa kepada Allah untuk kita, nikmat jemaah. Maka para malaikat mengatakan wala tahzanu, kalian jangan sedih, yakni perkara yang kalian tinggalkan dari anak kalian, harta kalian Allah Subhanahu wa taala yang jaga, istri kita Allah yang Subhanahu wa taala yang menjaga.
Ketika kita meninggalkan dunia ini jamaah, kita meninggalkan sebuah titik yang dimana titik tersebut menjadikan sebuah gunung yang besar disebabkan istiqomah kita. Jadi anak kita, istri kita, harta-harta kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qaidatu ats-tsalisah. Kemudian kaidah yang ketiga, aslul istiqamati istiqamatul qalb. Ya. Usul atau pokok dari istiqomah itu ternyata adalah istiqomahnya atau bagaimana seseorang itu mengistiqomahkan hatinya. Ya, pokok dari istiqomah itu ya adalah bagaimana dia mengistiqomahkan hatinya. Jadi bukan mengistiqomahkan badan ya. Kalau istiqomah badan ini kan modal semangat kan. Wah, semangat gini kan, semangat gini-gini habis. Nanti semangat nih musim sepeda gitu kan. Di sini enggak ada, kemarin tuh ada enggak di sini musim sepeda ya, Mas? Ada kan? Sepeda dari harga yang 4 juta, 8 juta sampai naudzubillah harga 200 juta aja, Mas. Ada di situ. Sekarang dipakai enggak? Kagak dipakai aja, Mas. Dijual. Nih dijual cepat harganya gitu kan, butuh gini. Kemarin itu beberapa tahun yang lalu sebelum Covid, tuh semangat tuh muncul batu cincin. Sampai semua jenis tuh baca apalah, ngerti dia jamaah. Seakan-akan dia berubah jadi ahlu forensik, ya kan? Ngerti ini, wah ini kayaknya batunya ini batu langka nih, ini batu begini, bagus harganya sekian. Nah, itu demikian jamaah. Semangat itu sampai-sampai orang-orang di pinggir jalan jual batu, ya benar jangan? Ya kan, sampai-sampai buat gerai-gerai jual batu cincin, harganya juga nggak murah. Ternyata hari ini jualnya ribuan. Ya kan, Anda lihat di status apa kan keluarga, dijual cepat ini cincin-cincinnya. Dulu harganya mungkin jutaan, sekarang dia jual cuma 20.000. Nah, gitu jemaah. Modal semangat. Kenapa Jawareh? Karena itu dibangun di atas raga kita jemaah. Maka kalau sesuatu yang dibangun di atas raga nggak akan bertahan lama. Maka kaidah yang ketiga disebutkan oleh Syekhuna di sini aslul istiqomati istiqomatul qalb. Ya, pokok atau poros daripada istiqomah itu sebenarnya adalah bagaimana dia bisa mengistiqomahkan hatinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Dan tidak akan tegaknya iman seorang hamba, kata Nabi SAW, sampai dia menegakkan hatinya. Jadi jemaah, la yastaqimu imanu 'abdin, tidak akan tegak keimanan seseorang sampai dia menegakkan hatinya terlebih dahulu. Jadi hati ini perlu jemaah, perlu diperhatikan, perlu bagaimana kita meningkatkan semangatnya, bagaimana kita meningkatkan kepekaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan mempengaruhi badan kita, al-jawarih kita. Kata beliau, fa aslul istiqamati istiqamatul qalb. Fal qalbu idza salaha wastaqama tab'ahu al-badan. Maka kata beliau, ya pokok istiqomah itu adalah bagaimana seseorang ya mengistiqomahkan hatinya terlebih dahulu. Maka kata beliau, jika hati itu baik, maka sungguh ya badannya akan mengikuti. Jamaah, kalau hati kita baik jamaah, itu mata kita jamaah itu akan memandang yang baik-baik. Ya kan? Kalau kita memiliki hati yang baik, itu tangan kita akan scroll yang baik-baik. Tapi kalau hati yang buruk jamaah, hati-hati antum. Itu jari kita itu scroll ke mana coba? Scroll ke film porno, scroll ke mana? Judi online, scroll ke mana? Pinjam online. Pokoknya yang buruk-buruk lah gitu kan. Kenapa? Karena disebabkan hatinya jemaah. Nanti kita akan bacakan bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim ya membuat permasalahan ini menjadi jelas. Jadi kalau hati itu baik jemaah, tangan itu kan baik ya, dia scroll kajian, scroll apa lagi? Scroll murattal Al-Qur'an gitu kan. Ya sekali-sekali lihat bola, boleh nggak gitu ya? Boleh nggak lihat bola jemaah? Manchester United PS Belanda. Ya kan? Indonesia kalah gitu kan? Berapa kemarin? 1-0. Demikian jemaah. Kalau sekali-sekali boleh jemaah. Tapi kalau memang seseorang itu nonton bareng begadang besoknya nggak subuh, ini
muskilah jamaah. Tapi kalau memang lihat ya sekedarlah 2 menit gitu kan, oh ini golnya siapa, ya mungkin boleh lah. Tapi jangan jadikan itu sebuah yang lebih banyak daripada kebaikannya, ini juga salah jamaah. Maka tentunya kalau hati ini baik, perhatikan langkah kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, semuanya itu kalau jamaah dimulakan oleh Allah, ya didasari dengan hati yang baik, tentu pendengaran kita, mata kita, ya, anggota badan kita akan ikut baik. Qala al-Hafiz Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, fa aslu istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok landasan istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ya, jadi di sini tercerahkan bagi kita. Ibnu Rajab mengatakan bagaimana seseorang memulai untuk mengistiqomahkan hatinya, maka kata beliau istiqomahkanlah hati tersebut di atas tauhid. Karena tauhid ini adalah puncak kebaikan. Karena tauhid ini adalah perkara yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Maka kalau seseorang ingin mengistiqomahkan dirinya, maka mulailah untuk seseorang itu memperkuat apa? Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fassara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu qauluhu, ya, sebagaimana ya yang kita sebutkan tadi dari tafsiran Abu Bakar As-Siddiq, dari tafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana tafsirannya siapa? Abul Aliyah, bagaimana tafsirannya Qatadah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah beredar pada perkara-perkara yang 5 itu. Itulah bagaimana kita bisa memulai untuk hati kita istiqomahkan. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama tasqama qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'ahi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwa istiqamat al jawarihu kulluha ala ta'atihi. Maka kata beliau, ya, kapan istiqomah itu, yakni kapan saatnya hati itu mulai istiqomah di atas mengenal Allah. Jadi ketika hati kita ini ya mengenal Allah jemaah. Jadi hati kita ini terpenuhi dengan mengingat Allah, mudah untuk kalau kita mau maksiat jemaah, kita tuh nggak mau. Kenapa? Karena kita rasa Allah menjaga kita. Kalau kita itu mau bohong jemaah, itu kayaknya berat gitu jemaah. Kenapa? Karena di situ perasaan kita Allah Subhanahu wa taala ada jemaah. Nah, maka kapan saat itu terjadi, kata beliau, yang di mana hati tersebut mengenal Allah, yang di mana hati tersebut mulai khusyuk, yakni sholatnya itu khusyuk jemaah, sholatnya itu apa, sujudnya itu khusyuk jemaah. Kadang-kala kita sujud ya, dahi kita di lantai tapi pikiran kita di mana, di Jawa jemaah. Ini gimana nih STNK ini, bagaimana KPR gitu ya, bagaimana ini pelunasan, aduh pusing jemaah. Gitu jemaah. Jadi kalau ketika hati itu berada di dalam keistiqomahan khusyuknya, kemudian wa ijlalihi, bagaimana hati itu di dalamnya terdapat pengagungan kepada Allah. Hari ini banyak orang yang mengagungkan Allah juga. Banyak jemaah. Hari ini banyak orang itu nggak mengagungkan Allah. Kalau puasa itu jemaah, kalau dulu kita makan minum di depan umum malunya minta ampun jemaah. Sekarang jemaah jangankan minum, merokok di depan orang yang puasa, pas minum teh dingin seruputnya jemaah, enggak malu jemaah. Ini termasuk orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala jemaah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, maka sungguh itu terdapat lahir dari hatinya yang bertakwa kepada Allah. Lahir dari hati pengagungan itu. Maka benarlah kata Syekhuna di sini, kata guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini. Apa jemaah? Bahwasanya semua itu puncaknya sebenarnya satu jemaah. Di mana? Di hati kita. Tapi jemaah orang yang sakit nggak merasa sakit. Kenapa? Ya karena memang dia nikmat di situ. Misalnya antum jemaah, afwan, misalnya tinggal di tempat di situ ada pembuangan sampah. Udah tahun-tahun dari kecil gitu kan. Wah, Anda lahir dari situ gitu kan. Antum kecium nggak baunya? Enggak kan? Tapi kalau antum jarang lewat situ, waduh, kacau nih, muskil. Kita sampai mau muntah jemaah. Tapi dia kalau nggak mau muntah, nyantai aja makan gitu kan.
ngobrol, makan gitu kan, tidur, nyenyak juga tidurnya. Kan udah biasa. Kalau kita katakan ini di sini nggak bagus nih udaranya, baunya juga nggak bagus, nggak apa-apa kok. Saya dari kecil sini aman gitu kan, nggak masalah. Ini insya Allah kan gitu, nikmat katanya kan gitu. Kenapa? Karena sudah biasa dia jamaah. Tapi kalau orang yang melewati itu, ya pasti dia akan merasakan bau yang luar biasa. Demikian pula hati jamaah. Kita merasa kita berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, tapi ternyata hati kita keras. Ini mohon diperhatikan jemaah. Maka di sini Syekh mengatakan wa ijlalihi, bagaimana hati itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatihi, bagaimana hati itu terdapat kecintaan kepada Allah. Mencintai Allah. Cinta kali dia sama Allah, sampai dengan cintanya itu semangat dia untuk ibadah. Semangat dia untuk mengamalkan agama ini didasarkan cinta itu jemaah. Kemudian ya wa iradatihi, dan keinginannya untuk berbuat baik. Jadi hati itu memiliki apa? Keinginan untuk berbuat baik. Nah, warajaihi, memiliki harapan akan balasan surga, akan rizki yang halal, akan rizki yang berkah, anak-anak yang soleh, kerjaan yang bagus, mati dalam keadaan Islam, kan gitu jamaah. Ini kan harapan kita jamaah. Ya harapan kita, ya kalau bisa kita punya rumah yang nggak sewa-sewa lagi, kita punya anak yang ya soleh, kan kita punya gaji yang cukup lah untuk keluarga kita tanpa harus kita mikirkan malam besok makan apa gitu kan. Kita memiliki harapan bahwasanya kalau kita bisa mati ini mati dalam keadaan Islam. Ini harapan yang timbul dalam hati kita. Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan tersebut wa du'aihi, dan harapan-harapan disertai dengan doa-doa, wa tawakkuli alaihi, yang dimana bersandarnya hatinya kepada Allah. Ya, wal i'radu amma siwah, dan bagaimana dia itu berusaha untuk tidak memandang kepada selain daripada Allah. Artinya manusia itu udah cuman sekedar untuk muamalah. Kalau kita memiliki urusan keluarga ya sudah keluarga. Tapi untuk berharap sama dia enggak, jemaah. Saya pernah jemaah ketika di Madinah. Saya melihat biasanya kalau di pintu-pintu itu, biasanya pintu Quba atau pintu 19 yang menuju hotel daerah selatan, itu biasanya diletakkan oleh pihak masjid apa? Buku saku. Benar tidak, jemaah? Ada yang pernah umroh? Kan benar enggak? Kan biasanya kita mau keluar tuh ada apa kan, buku-buku saku kan, ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa kalau nggak salah bahasa Pakistan, bahasa Inggris, Jerman juga ada kalau nggak salah, tulisan-tulisan yang dikarang oleh gurunya, guru kami Syekh Iddas rahimahullah taala, kecil ya Mas, ya tentang perkara umroh, tentang perkara sholat gitu ya Mas. Jadi saya memperhatikan buku-buku itu mana yang saya belum kira-kira ambil gitu. Kemudian datang seorang kakek tua, orang Arab, datangin saya. Masya Allah ya, katanya, apa kabar bahasa Arab? Gini. Saya katakan, alhamdulillah, sehat gitu kan. Kamu tinggal di mana? Katanya gitu kan. Di sini ngapain? Katanya. Saya tinggal di daerah Mughaysilah, saya bilang. Kira-kira dekat dengan Masjid As-Sinqiti gitu. Oh, Masya Allah, di sana berapa per bulannya apartemen gini-gini ya? Saya sebutkan segini sekian. Saya di sini duduk di Masyayikh, saya lanjut belajar lagi di sini. Saya sampaikan begitu kepada bapak ini jemaah. Maka dia mengatakan, Masya Allah, ini kebaikan, katanya. Masya Allah, antum berada di kebaikan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nggak lama, ini saya nggak berpikir apapun. Tiba-tiba dia mengeluarkan di kantongnya itu 150 rial Saudi. 150 rial. Itu berapa jemaah? 150 rial kalau dirupiahkan berapa tadi? 100 rial itu 400 ribu ya. 50 berarti 200, berarti 600, 700 ribu. Nah itu dikasih jamaah. Bukan soal duitnya ini jamaah, bukan soal duit, tapi perkataan itu yang terngiang sampai hari ini jamaah. Dia katakan jamaah, ini sambil dia ngasih jamaah, misalnya ini uang dia kasih ke kita, ini saya kasih kamu sama kamu sekali-kali jangan pernah berharap sama manusia. Dia ulang-ulangi itu jamaah, kamu jangan pernah berharap sama manusia. Jangan pernah berharap sama manusia. Kau berharap sama Allah, dia kasih jemaah. Ini, kau jangan pernah berharap sama manusia. Kau berharap sama Allah. Kau jangan berharap sama manusia. Kau berharap sama Allah. Ini jemaah, bagaimana dia yang memberi? Dia mengatakan kau jangan berharap sama manusia. Kau berharap kepada Allah. Ini maksud dari perkataan Syekh di sini. Fa inna yani wal i'rad amma siwa. Yang kita itu berpaling sama manusia sudah. Kita talak 3 itu pengharapan kepada manusia. Bisa nggak gitu jemaah? Salaf aja bisa, kan kita salafi gitu kan. Jadi salafi itu bukan hanya
Masya Allah, ente bidah, ana sunnah, tauhid, syirik, gitu jemaah. Berpaling dari manusia dalam pengharapan-pengharapan, ini termasuk kesempurnaan tauhid jemaah. Kesempurnaan tawakal seseorang. Walaupun di sana para ulama mengatakan ada yang membolehkan. Ya, walaupun sebatas-sebatas yang memang urusan duniawi yang dia mampu, boleh kita berharap. Tapi jemaah, kalau kita berusaha untuk tidak mengharapkan manusia, apa yang terjadi? Maka kata beliau di sini, istiqamat al-jawarihu kulluha. Maka jadilah setiap anggota badannya ini istiqamah jemaah. Ala ta'atihi, mudah untuk melakukan ketaatan. Antum mudah untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Ya Allah, saya ingin haji jemaah. Ya Allah, saya ingin haji. Allah hajikan antum. Karena apa? Antum istiqamah. Allah akan melihat antum itu istiqamah. Allah melihat hati antum itu dipenuhi khusyuk, dipenuhi pengagungan, dipenuhi pengharapan, dipenuhi dengan doa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar pinta kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut. Ya Allah, saya ingin ini, saya ingin itu. Demikian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kita bawakan dari kaidah yang ketiga ini. Wa fi sahihain an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabi, yakni dari Nu'man ibn Bashir, dia mendengar Nabi SAW mengatakan inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau itu baik maka baik semuanya, yakni apa? Segumpal daging tadi. Fa idza fasadat fasada al jasadu kullu, maka kalau rusak apa? Rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalb, maka ketahuilah itu adalah hatinya anak Adam. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ketiga ini membicarakan bagaimana seseorang itu kalau ingin istiqomah di dalam kehidupan akhiratnya dan kehidupan dunianya, maka hendaknya dia memulai untuk mengistiqomahkan apa? Hatinya. Bagaimana memulainya? Seperti Ibnu Rajab mengatakan tadi, memulai seseorang itu untuk mengistiqomahkan hatinya adalah berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha' kal malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasduru kulluha an amrihi. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya sebagaimana hati ini terhadap seluruh anggota badannya itu seperti seorang raja terhadap tentara-tentaranya. Jadi Imam Ibnu Qayyim membuat kias, hati ini dengan anggota badan kita seperti seorang raja terhadap apa? Para tentaranya. Maka kata beliau, allazi tasduru kulluha an amrihi, sebagaimana dia itu berporos kepada perintah dari raja tersebut seluruhnya. Kalau raja mengatakan serang, serang. Kalau rajanya mengatakan bunuh, bunuh. Kalau rajanya mengatakan tahan, tahan. Itu jemaah. Bayang nggak coba? Presiden gitu kan, raja gitu kan, khalifah memerintahkan kepada tentaranya, begini, maka dilakukan sama tentara tersebut. Maka begitu pula hati kita jemaah. Kalau hati kita, alhamdulillah, kalau hati kita itu istiqomah, maka perintahnya yang baik-baik. Tapi na'udzubillahnya, kalau dalam keadaan tersebut hati mereka adalah dalam keadaan buruk, maka tentu akan hati tersebut merintahkan kepada perkara yang buruk. Kalau seorang mati bagaimana jemaah? Antum pernah nggak mau naik pesawat gitu jemaah? Ya Allah, semoga engkau terima amal ibadahmu gitu kan? Kita mau naik pesawat nih, takut jemaah. Bagaimana nanti turbulensi, getar-getar, jatuh ke laut gitu kan, mati kita jemaah. Bagaimana saat itu terjadi jemaah? Hati kita buruk. Bagaimana saat itu terjadi hati kita baik? Maka pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita di atas ketaatan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, wa yasta'miluha fi ma syaa, dan raja tersebut dengan sesuka hatinya memerintahkan, mempergunakan tentara tersebut sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Nah, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat, al-istiqamatu al-matlubatu min al-'abdi hiya as-saddaq fa in lam yaqdir fal maqarabah. Yang keempat dari kaidah yang disebutkan oleh Syekhuna di sini adalah istiqomah itu yang dituntut bagi seorang hamba adalah berusaha untuk menjadi orang yang lurus. Berusaha jemaah dalam setiap perkara kita, dalam setiap kehidupan kita,
dalam setiap kondisi kita. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang dimana Nabi SAW mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya istiqomah itu yang dituntut bukanlah istiqomah ketika satu waktu saja atau dalam satu periode saja. Istiqomahnya di Ramadan gitu kan. Waktu Ramadan, Masya Allah, sholat malamnya, qiyamul lailnya nggak tinggal gitu kan. Kemudian menjaga pandangannya, menjaga lisannya, baca Qur'annya jemaah. Ini namanya istiqomah dalam parsial. Nah, yang diinginkan oleh syariat ini adalah al-matlubah minal abd hiya saddad. Yani bagaimana seseorang itu berusaha istiqomah di dalam setiap kondisi-kondisi yang ada di dalam kehidupannya jemaah. Inilah istiqomah yang dituntut oleh agama kita. Maka fa'ilam yaqdir, kalau dia tidak mampu untuk istiqomah di dalam selalu dalam kehidupannya, maka berusaha seseorang itu untuk mendekati yang dimana pendekatan tersebut ke atas kebenaran, di atas kebenaran. Jadi kalau misalnya seseorang itu berusaha untuk sholat malam tiap malam 11 rakaat, kalau dia nggak mampu jamaah istiqomahnya, maka dia sholatnya 3 rakaat atau minimal berapa? 1 rakaat. Ini maksudnya. Jadi fa'ilam yaqdir fal muqarabah di sini, kalau dia tidak mampu berusaha untuk mendekat. Misalnya dia nggak mampu untuk berpuasa Senin Kamis setiap bulan, ya setiap pekan maksudnya, maka ya berpuasa sebulan 3 kali. Demikian. Itu maksudnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala, kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwamuha wa inqal, yakni amalan yang terus menerus walaupun apa ikhwah sedikit yang antum lakukan, tak apa-apa. Jadi yang paling utama adalah tuntutannya kita selalu berusaha lurus dalam keadaan apapun, selalu berada di atas ketaatan. Tapi kalau kadangkala jamaah diri kita ini kan sering melemah. Ya kadangkala kita nggak seperti Superman gitu kan. Kadangkala ada malas-malasnya. Malas ngaji. Malas ini, malas itu. Nah, upayakan jemaah, ketika kita malas untuk melakukan suatu perkara tersebut, lakukanlah dengan kadar minimal yang disyariatkan. Itu jemaah. Maka kaidah para ulama mengatakan seseorang ketika dia la yaqdiru kulluh la yutraku kulluh. Seseorang kalau dia tidak mampu melakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Ini makna daripada istiqomah ini. Jadi istiqomah itu tetap jalan walaupun sedikit. Nah, nanti kan ada tuh masa-masa kita semangat, kembali semangat kita, maka normal lagi 11 rakaat lagi, 1 juz lagi sehari, gitu jemaah. Jadi kalau ketika nggak semangatnya, tetap lakukan dengan batas kadar minimal yang diizinkan oleh syariat kita. Ini maksudnya kaidah yang keempat ini. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qaidatu al-khamisah. Kemudian kaidah yang kelima adalah al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwal wal afwal wan niyat. Istiqamah itu adalah berkaitan dengan 3, kata beliau. Kaidah yang kelima, yakni berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perbuatan, dan berkaitan dengan niat. Maksudnya apa? Maksudnya istiqomah itu tidak akan terlepas dari perkataan, perbuatan, dan niat. Ini saling menutupi dan saling apa? Saling bersambung jemaah. Nah, seperti rantai yang menyambung satu kepada yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Seseorang kalau dia istiqomah, maka istiqomah di dalam ucapan. Kalau seseorang itu istiqomah dengan ucapannya, dia istiqomah dengan perbuatannya. Kalau seseorang sudah istiqomah dengan perbuatan dan ucapannya, istiqomah hatinya. Jangan secara zahir dia mengatakan perkataan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, tapi niatnya tidak istiqomah. Niatnya untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan puncak daripada ketiga hal ini adalah hati. Seperti kaidah yang berapa tadi? Kaidah yang kedua, ya. Nah, yakni bagaimana hati itu menjadi motor penggerak agar seseorang mampu istiqomah dalam kehidupannya. Maka ya, istiqomah itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan niat. Lihat jemaah bagaimana kita berkata jemaah. Lihat bagaimana kita bersikap. Takwa itu jemaah. Bagaimana
kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita dengan sikap yang sesyar'i mungkin. Itu namanya takwa. Ya kalau kita menjadi kepala keluarga, bagaimana kita menjadi kepala keluarga yang sesuai syar'i. Kalau kita menjadi seorang karyawan, bagaimana kita menjadi karyawan yang sesuai dengan syar'i, enggak bohong, enggak curi-curi waktu, kan gitu kan? Kalau kita diamanahkan untuk seperti ya untuk dari pemerintah untuk menyebarkan makanan-makanan, kita bagaimana istiqomah kita? Apakah kita melakukan amanah tersebut atau tidak? Ya, demikian jemaah. Maka kita lihat perkataan kita sering bohong atau tidak, kita sering berdusta atau kita sering berbicara yang tidak ada manfaatnya atau tidak. Apa bicara kita dalam sehari itu jemaah? Apa bicara kita? Bicara kita banyak dunia atau bicara kita banyak untuk mengarah kepada akhirat? Maka kita timbang jemaah. Kalau kita lebih banyak kepada dunia, hati-hati. Ini bisa menunjukkan tanda-tanda hati kita perlu diberikan ya siraman untuk lebih kuat lagi agar perkataan kita lebih istiqomah. Karena jemaah istiqomah itu kalau tanda kutip bahasa saya pribadi, ini bukan perkataan ulama, otomatis jemaah. Istiqomah itu otomatis. Maksudnya, kalau hati itu sudah baik, maka otomatis perkataan kita akan baik. Bicara kita akan bicara baik. Perbuatan kita akan perbuatan yang baik. Maka kaidah yang ke berapa? Yang kelima ini berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kaidah yang keenam, al-qaidatus sadisah la takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidaklah istiqomah itu terjadi dan tidaklah istiqomah itu akan tegak kecuali melalui tiga hal atau tiga derajat. Yang pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga wa ala amrillah. Tiga ini jemaah. Yang pertama lillah, apa maksudnya? Lillah ini adalah khalisah, yakni ikhlas, bimakna ayyastaqimal 'abdu wa an yalzama siratallahil mustaqim mukhlishan lidzalikal amr lillah. Yani bagaimana seseorang itu menetapi keikhlasan di dalam ibadah-ibadahnya. Ini yang pertama jemaah. Kemudian ya wabillah, yakni apa? Musta'inan billah ala tahqiqiha wal qiyam biha. Yakni bagaimana seseorang meminta pertolongan agar dia mampu istiqomah. Ya, jadi yang pertama tadi ikhlas, yang kedua istiqomah itu akan tegak kalau apa? Kalau dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, istiqomah itu akan tegak kalau dia wa ala amrillah, yakni sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tetapkan, yang dimana jalan tersebut adalah jalan yang lurus. Jadi tiga ini jemaah. Jadi istiqomah tidak akan tegak kecuali seseorang ikhlas, kecuali seseorang meminta kepada Allah agar dia istiqomah dan jalannya harus dengan jalan yang lurus dan manhaj yang lurus. Ini kaidah yang keberapa jemaah? Kaidah yang keenam. Al-qaidatus sabiyah. Kaidah yang ketujuh, alal abdi mahma istiqama alla yattakila ala amali. Ini penting jemaah. Kaidah yang ketujuh ini disebutkan oleh Syekhuna bahwasanya ya sebesar, setinggi, sebanyak apapun istiqomah antum, kata beliau, alla yattakila ala amali, agar seseorang itu jangan menyandarkan ya kepada amalannya. Dia bersandar kepada amalan, wah saya adalah seorang yang istiqomah, saya orang yang begini. Ini akan membuka pintu apa? Pintu-pintu seseorang itu tertipu dengan amalannya, ghurur, timbullah ujub, ya kan? Timbullah merendahkan orang lain, timbullah seseorang malas ibadah. Kenapa? Karena dia merasa, wah saya sudah istiqomah, saya sudah banyak ini, saya sudah baca Quran, ya setiap bulannya khatam 2 kali, saya sholat malam dari jam 2 sampai subuh. Dia merasa banyak ibadahnya dan dia menyandarkan kepada amalannya. Maka hati-hati jangan. Hal seperti ini akan membuka pintu yang dimana pintu tersebut akan masuk di dalamnya ujub, masuk di dalamnya merendahkan orang lain, dan masuk di dalamnya meremehkan amalan yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Maka hendaknya seorang memperhatikan perkara ini. Kemudian yang ke-8, al-qaidatus saminah, samratul istiqamati fid dunya, al-istiqamatu ala sirati yaumal qiyamah. Seperti kita sebutkan tadi, Syekhuna menyebutkan buah dari istiqomahnya seseorang di dunia
Ini akan menghasilkan istiqomahnya nanti seseorang ketika melewati sirat di yaumil qiyamah. Jadi jemaah, ketika kita istiqomah di dunia, itu adalah tanda kita nantinya akan istiqomah atau mudahnya melewati sirat yang ada di yaumil qiyamah. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-9 disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr adalah al-mawani'u minal istiqamati syubhatut dhalal aw syahwatil ghayy. Yani penghalang dari istiqomahnya seorang hamba itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah syubhat yang menyesatkan, yang kedua adalah syahwat yang menyelewengkan seseorang dari ibadah. Ini mawani jemaah. Jadi Syekh menyebutkan kaidah 1, kaidah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 beliau sebutkan yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan istiqomah. Apa tadi yang pertama? Syubhat. Syubhat ini jamaah hal yang merasuk pikiran seseorang yang dia merasa benar di atasnya. Ya dia benar. Saya memiliki keyakinan bahwasanya pemerintahan ini pemerintahan yang kafir. Jadi saya yakin pemerintah ini pemerintah yang kafir, wajib dibunuh, wajib diberontak. Ini syubhat namanya. Dia merasa di atas kebenaran. Dan ini syubhat jamaah sulit dihilangkan kecuali dengan seseorang itu belajar, seorang itu bertanya kepada ahlul ilmi. Au syubhat, yakni hawa nafsu yang diikuti. Ya banyak makan, banyak tidur, gitu kan, banyak ngomong, fudul di dalam perkara-perkara tersebut. Atau banyak terjerumus atau banyak berjibaku dengan perkara dunia. Ini juga termasuk syahwat jamaah. Kerja terus dari pagi sampai malam gitu kan, besok gitu terus ngaji enggak, sholat jamaah enggak, maka hati-hati seperti ini jamaah. Hal seperti ini akan menyebabkan istiqomah seseorang itu menjadi hilang, bahkan yang menjadi tidak dia bisa lakukan lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah istiqomah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr adalah yang menyebabkan rusaknya istiqomah seseorang adalah at-tasyabbuh bil kuffar. Yani bagaimana seseorang itu suka meniru-niru orang kafir. Ya, yang menyebabkan istiqomah seseorang itu menjadi hilang. Jadi kadang jamaah kita kan sudah ada ya syariat sendiri, sudah ada prototipe sendiri. Ya sudah, kita ikuti syariat kita jamaah. Jangan kita ikuti orang-orang kafir ya, gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, model-model apa namanya kehidupannya, ya kumpul kebo, maaf gitu jemaah ya. Kita nggak seperti itu ya. Kadang-kadang di Indonesia sudah ada seperti itu kan, kumpul kebo. Itu kalau di barat sana biasa seperti itu. Nah di kita ya, semoga ya kita memahami itu bukan budaya yang bagus ya. Itu tasyabuh kepada kufur. Maka ini bisa kita sampaikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah dari 10 kaidah istiqomah yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Atau kita langsung sholat? Insya Allah udah paham semua ya, ya. Tinggal diamalkan aja. Barakallahu fikum ya. Mau tanya? Tafadhal. Silakan. Ya. Pas, insyaallah ya. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.